ini di vlog aku yang kali ini, yaitu di Idul Fitri tahun 2020. Bagaimana dengan Idul Fitri kalian di pandemi COVID-19 di tahun 2020? Gak nyangka banget ya kalau tahun ini bakalan ada corona. Waduh, rasanya lebaran tuh beda banget. Seperti apa situasi dan suasana di desa aku untuk Idul Fitri tahun ini? Ayo, kalian harus ikuti wajib vlog aku kali ini ya. Jangan lupa subscribe selalu, terus share dan juga komen. Buat Mimi Lover, nanti bakalan setelah 1000 subscriber bakalan ada giveaway buat kalian. Jangan lupa komentar juga ya, biar semakin membangun channel aku ini. Oke, aku tunggu. Nah, aku tadi sudah sungkeman juga sama ibu aku dan juga bapak aku alias bapak sama Mbok ya. Ini bapak aku. Biasa kalau orang sepuh tuh di rumah ya istirahat tidur. Dan juga ini ada Mae alias ibu aku, dan itu penampakan ya pemirsa. Penampakan saudara dari Laksono. Halo Tah. Halo. Sawadikap. Sawadikap ngono. Robert. Nah, itu Mae aku ya. Nanti untuk hal yang sesuatu mencurigakan itu nanti akan saya blur ya. Nanti saya blur, jadi tenang aja. Dan saya mau jalan-jalan ya. Kali ini jalan-jalan ke tempat saudara-saudara yang ada di desa saya sendiri, karena tidak boleh keluar desa ataupun keluar kota dan bahkan mudik. Jadi tetap aktivitas di rumah karena COVID-19. Khas Laksono Manggis. Mas Laksono Manggis. Apa sih? Pongge. Langsung aku mau jalan ke tempat yang pertama. Ayo. Pemirsa, untuk masakan di rumah aku adalah ini ayam kari. Tuh kan ayam karinya. Luket banget. Tuh pemirsa. Sama ini adalah sambal ati ampela cabai hijau. Tuh, bahkan cabenya sampai nggak kelihatan ya. Pokoknya luket banget masakan mamaku. Nanti aku mau makan dan lihat aja. Mau mulai jalan ke tempat yang pertama saudara aku yang di samping rumah aku. Jadi karena pandemi COVID-19, silaturahmi kali ini hanya dalam desa aja ya. Tetap menggunakan masker begini. Begitu. Ini rumah yang pertama. Rumah yang pertama. Sini ada paru. Ini adalah tempat saudara aku yang pertama. Jadi rumahnya ini ada di samping aku ya. Tuh. Metal itu bosnya. Bos juragan. Yang pertama. Halo brothers, kita nggak apa-apa lockdown, tapi tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap bernapas. Ke tempat yang kedua. Ini Mbak aku. Kita tetap pakai masker ya. Ya, kita tetap pakai masker. Jadi kita mau halnya tetap di satu desa saja. Nah, ya, sama-sama. Halo. Untuk stokol rambut. ya masa orang tokol. Ya. Aku bisa orang tokol. Nah, itu tempat saudara aku yang pertama ya. Jadi saudara aku yang pertama. Tinggal nanti ke tempat saudara yang selanjutnya. Seperti apa? Ini kita jalan. Jadi rumah aku di ujung kulon, tempat akses begitu masuk desa. Jadi sebelumnya kemarin ini tempat penjagaan. Nah ya, bisa wilayah lain. Jadi kalau salat Id nih, salat Id Idul Fitri di rumah, terus juga ada
tidak menerima kunjungan atau halal bihalal dari desa atau wilayah lain, seperti itu kalau di desa aku. Ini desa aku. Selamat datang di Desa Manggis. Nih, jadi kalian kalau mau ke tempat aku masuk desa itu udah ada papan namanya desa ya, seperti ini. Langsung aja kita jalan-jalan ke tempat yang kedua, guys. Tuh, outwear aku kali ini dipersembahkan oleh batik rumah. Tuh ada tempat orang juga. Nah, di sini tuh ponakan aku senangnya pakai ontel, tapi tetap semuanya pakai masker kok, tenang aja. Ini jalan masuk desa. Ini SD-nya. Ini jadi SD 1, tempat dulu aku sekolah tuh. Tuh, nggak begitu jelas ya. Tulisannya nggak ngeblend sih. Antara warna hijau sama biru tua itu jadi warnanya semu-semu kabur. Sekolah tuh. SD 1 Manggisnya. Jadi ini mau ke tempat saudara yang ada di desa, di dalam. Karena rumah aku tahu ya sendiri di ujung kulon, ketika mau masuk ke desa Manggisnya itu sendiri baru melewati rumah aku, terus masuk gapura dan juga ada papan nama selamat datang di desa Manggis. Welcome to the Manggis Village. Kebanyakan karena setiap orang di halaman rumah kadang menanam pohon manggis, itu pohon manggis. Tapi lagi udah nggak buah ya, udah nggak buah. Jadi mohon maaf apabila suara-suara saya agak tidak jelas karena saya menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker suara saya begitu jelas. Saya lepas masker karena tidak ada manusia yang lain di sini. Cuma ada saya dan juga keluarga saya. Jalannya juga bisa jarak. Ini jalannya juga kita bisa jaga jarak. Dan hampir kalian tahu di Idul Fitri hari pertama kali ini sepi sekali, nggak seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin sepertinya saya jalan-jalan itu ke desa itu hampir Idul Fitri nyepi. Ya bisa jadi ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Sama sekali tidak ada orang yang melintas, saudara. Tuh, bahkan tiap-tiap rumah pun tidak ada kunjungan. Pintu sudah tertutup. Pintu sudah selalu tertutup. Tuh. Cinta mana? Nah, bahkan juga malah itu orang memanfaatkan karena lockdown itu Idul Fitri bukan silaturahmi lagi, tapi kesempatan untuk ke sawah lebih awal. Nah, ini tempat saudara aku yang satunya, tapi nanti ya kita ke tempat sesepuhnya dulu. Subscriber aku, kalau kalian pengen tahu nih desa aku hari pertama kayak peringatan hari raya Nyepi Idul Fitri kali ini. Biasanya lorong ini, lorong pertama desa aku paling rame ya, paling rame, orang pada berlalu lalang halal bihalal dari satu rumah ke rumah lain. Tapi sekarang tidak ada satupun. Sebenarnya nggak tahu sih itu himbauannya ataupun pemberitahuannya salah penerimaan atau apa ya, karena penyampaiannya itu sebagian masyarakat nggak terlalu memahami arti dari himbauan itu sendiri. Berarti ketika dikatakan tidak boleh silaturahmi keluar daerah, keluar desa, tapi untuk sesama kampung itu masih bisa atau tidaknya, jadi mereka tidak bisa memahami. Nah, jadi menimbulkan kesunyian, kesepian yang hakiki seperti ini. Mayang mayong. Itu juragan ikan. Itu juragan nila itu. Juragan nila. Itu juragan nila. Itu juragan nilanya. Minal aidin wal faidin. Disoteng deh, ini lagi disoteng.
yang pertama. Jadi komisan. Iya dong. Nah ini juragan Nila, ini adalah bapaknya teman aku alias saudara aku juga yang dia nggak bisa mudik. Nanti aku tag fotonya di sini, dia nggak bisa mudik dan wes kat mau isuk tari telepon baik. Jika orang tangkap. Nah nanti dia nggak bisa. Juragan Nila ya, say. Alias dia juragan Nila. Ini adalah izin bapak izin dan ini adalah ibunya teman aku alias yang namanya Lestari. Dia nggak bisa mudik karena corona. Dan ini adiknya yang paling gendut, yang paling cantik juga. Dan ini kembarannya karena bodinya 11-12. Tapi kalau ini udah bertelur dan ini belum bertelur. Ini adalah izin bapak izin. Nah, jadi kita halal bihalalnya tahun ini adalah lingkup desa sendiri saja. Karena aku misi. Ya di lebarannya coba. Rebus rempeyek dulu ya. Dulu mah jangan lupa rebus rempeyek. Terus rempeyek. Rempeyek apa? Rempeyek goreng. Oke, kita akan lanjut lagi ke tempat yang kedua. Panas. Makanya aku dungkan tapi keringetan. Yo. Jalannya tuh sepi sekali kan. Karena apa? Karena situasi Covid itu mempengaruhi semuanya. Guys, ada gandul guys. Gandulnya matang guys. Gandul guys. Tuh. Kalau di desa, hidup di desa enak, gak kekurangan makanan. Sayur bisa minta tetangga gratis. Buah juga. Apalagi yang kurang, beras kita nanam. Salak jadi duit kalau dijual. Kalau ini rumahnya juragan salak. Tuh. Dan ini rumahnya juragan ayam. Itu juragan ayam juga juragan salak. Hai. Tidak halo. Mungkin. Salam. Muter. Nama? Saudara aku yang kedua. Ketiga. 1, 2, 3, benar ketiga. Seperti apa? Perjalanannya benar-benar ekstrim ya. Mohon maaf kalau aku bikin vlognya itu agak melenceng, agak mengsot. Soalnya maklum ya, karena kita bergerak tetap menggunakan masker. Ini tempat sudah. Simbah aku yang paling dituju. 1. Ada penampakan. Rumahnya sangatlah istimewa. Sini. Cadangannya banyak guys tuh. Cadangannya banyak. Cemilan. Dan ini adalah nomor 6 nomor 4 dari keluarga Sawirana Group ya. Nomor 4. Maju nih mami. Petang. Nah, ini anak pertama, ini anak nomor 4. Dan yang nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 7 dan seterusnya masih banyak karena ngumpul dalam satu desa. Jadi tenang aja, kalau yang ada sih ada anak yang di luar kota ya dan nggak bisa kumpul karena pandemi COVID-19. Jadi nanti akan kasih tunjuk ini anak yang pertama, ini anak yang kedua, keempat dari Sawirana. Oke, tunggu ya. Ke tempat yang berikutnya. Ini adalah yang mau kita datangi.
Ini adalah Simbah saya. Kasihan ya Simbah. Karena tahun ini anak-anaknya nggak pada pulang, jadi kita yang deket-deket di sini. Kayak ngono mari nangis. Lu. Nggak apa-apa, yang penting sehat semua. Sehat. Nangis mepet nangis kan. Pak, sebetulnya kan karena semua itu cobaan yang nggak kita alami satu orang, tapi semua orang mengalaminya, jadi harus tetap sabar. Amin. Saling mendoakan yang di sana sehat selalu, Amin. yang di sini juga sehat selalu, panjang umur. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa berkumpul kembali. Bersini ada apa? Iya, iki. Ada karika, Iki. dan itu ada sosis, ada coklat, ada kurma. Itu biasa dibungkusi kecil-kecil. Itu dibungkusi kecil-kecil buat buat anak-anak kecil ya, anak-anak bayi. Karena untuk anak pertama dari Simbah aku ini adalah dukun bayi. Jadi yang datang ke sini biasanya mereka yang sudah pernah melakukan prosesi kelahiran atau didadai ya kalau bahasa Jawanya gitu. Nah, itu dia tadi buat cemilan anak-anak kecil. Ruk, suara apa sih? Ini ponakan aku main game biasa. Tuh, di luar seperti ini, asri sekali kalau di desa ya. Bayu, anak pertama dari nenek saya, keluarga Sawirana. Nah, biasanya keluarganya kumpul rame, terus sekarang dia sendiri karena anak-anaknya nggak pulang, jadi dia sendirian. Terus ini makanan yang dia siapkan, biasanya jajanannya banyak, tapi sekarang enggak. Ini dia biasa masak daging sapi. Wih, masak bumbunya. Biasanya ada yang dibikin serundeng, tapi tahun ini nggak ada. Ini sudah ke tempat anak yang pertama, dan selanjutnya ini mau jalan lagi ke tempat saudara beda jurusan. Saudara dari si Kakung. Ini saudara dari bapak, tempat saudara dari bapak. Itu keturunannya nenek Sawi ya, karena saya mungkin nggak bisa ngasih foto detailnya dari anak pertama sampai anak ke-12 karena ada beberapa yang sudah almarhum juga ya, dan juga ada yang di luar kota, dan juga mereka nggak bisa foto bareng, foto satu-satu gitu, jadi harus ngumpulin foto itu nggak mesti bisa. Jadi aku cuma cuplik satu persatu, tapi nanti aku mau bakalan kasih rundownnya anak pertama, anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, tetap di vlog Mimi Pau Pau. Kalau yang tahu nama roti ini berarti dia udah tua. Tuh, ini roti paling fenomenal dari tahun ke tahun. Paling enak juga karena ada krim gulanya ya. Tuh, siapakah yang tahu? Ini remisannya tempat Simbah buyut dari bapak. Tuh, komplit banget. Itu si paman, itu bibi bibine isi Nora Kaisar, bibine isi. Ya, roti paling fenomenal. Mari kita mencicipi. Ini sudah tempat buyut dari bapak ya, dan sekarang mau jalan lagi mencari tempat tujuan berikutnya. Soalnya ngorok kan. Nah, nggih niki.
Ini alami sekali rumah-rumahnya. Ini mampir ke tempat saudara satu lagi. Dulu. Terus main Langsungan wae. alamnya mas. Soalnya wis awan. Tak salaman dulu. Bun. Jadi itu kayak cantik temen ya. Senang makan melaku Yang melaku-melaku tapi ini kan maskeran. Bun ya. Iya, yuk. Orang melaku-melaku pak. Orang lah ya. Tata. Nah, jadi tuh kita jalan-jalan silaturahmi tapi tetap dalam keadaan maskeran karena cuma lingkup desa saja. Jadi cuma lingkup desa Manggis saja, desa aku gitu ya. Tetap seperti itu. Pokoknya ini perjalanan silaturahmi yang terpanjang karena biasanya lebih panjang lagi. Kita nikmati saja untuk lebaran kali ini seperti merayakan lebaran yang tahun kemarin. Anggap saja seperti itu. Tidak ada yang berbeda ya. Bedanya cuma pakai masker. Bedanya tahun kemarin, tahun lalu kita nggak pakai masker, tahun sekarang hal halnya dengan tema masker. Assalamualaikum. Ini di Bapak Batin. Nah, ini dari keluarga dari ibu ya. Anak keempat. Berarti anak ketiga ibu aku ya. Begitu. Nah, ini juragan unjarnya. Jawab. Gue oh ya, lho. Sing paling seger. Sudah kan unjar, Ala-ala bule ya, Pak? Bule. Bulenya Ya Allah, Australia. bule Australia. Bule Australia pemirsa. Nggih, Niko. Ini rumahnya. Biasa itu apa aku? Dan ini kemarin masih perombak, banyak perombakan. Jadi masih banyak burung. Tuh. Kita duduk dulu. Pemirsa, jadi ini ketika perjalanan pulang, jalanannya juga begitu sepi ya. Tadi berangkat juga sepi, pas masih pagi. Jadi sekarang udah sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 1 siang. Jam 1 siang juga jalanan juga tetap sepi begitu. Karena tidak ada aktivitas orang di luar, tidak ada aktivitas halal bihalal atau silaturahmi ke tetangga-tetangga. Mungkin mereka pikir nggak boleh keluar sama sekali total ya. Walaupun di desa sendiri gitu mereka nggak keluar ya nggak keluar. Tapi ya gimana lah, nggak tahu apa sebenarnya peraturannya atau himbauan yang sebenarnya perlu dilaksanakan itu seperti apa. Pembatasan boleh keluar, nggak boleh keluar di daerah desa ataupun kota, kabupaten. Tapi keluar rumah gitu kan mungkin bisa lah ya, masih masih satu desa, dalam lingkup satu desa, bukan keluar desa gitu. Tapi kenyataannya, dalam nyatanya orang-orangnya itu benar-benar vakum di luar pemikiran mereka. Mereka tetap di dalam rumah total, jadi nggak ada aktivitas keluar kecuali mereka ke makam, terus juga mungkin ke tempat tetangga terdekat pun itu mereka batasi secara diri mereka masing-masing.
Jadi begitu. Ini jalannya lumayan agak ada manusianya. Mungkin mereka dari makam. Beberapa gelintir saja manusianya ya, yang melintas dan berlalu lalang, tidak seramai ketika lebaran-lebaran kemarin begitu. Nah, ini tempat saudara yang rumahnya dekat banget sama aku. Tuh. Itu orangnya udah keluar ya. Sudah sampai. Assalamualaikum. Jajanan tuh kalau tak dibawa promo kayak gini, wah, nyorok pasti. Enggak enak. Dan ini Mbak Yu aku, Mbak Yune yang paling ayu. Ini biasanya yang suka jalan-jalan ke pasar belanja karena dia jualan cendol dawet sama terapi. Jajanan tuh kalau tak berana kayak mulon. Dan itu adalah manusia langka yang sering muncul di channel YouTube aku tadi ya. Itu dia sekarang sudah di rumah karena nggak punya. Ngamben nih bro, guys. Nah amben, tapi ambennya main gede kemarin resik. Tapi sayang orang anak cucu nih. Loro. Kita duduk santai, adem dulu. Kita mau tengok masakannya. Masakannya di sini. Masakannya. Ayo masakan nih. Ini adalah oseng-oseng ampela ati campur kapri campur pete. Ini sapine. Ini daging sapinya. Ini sisa lebaran tahun kemarin. Kalau ngasih bang. Kita lihat kulkasnya. Halo. Ini penuh sekali. Ini koleksi dagingnya ya, pemirsa. Daging sapi, ikan, komplit. Pokoknya kalau hidup di desa itu nggak kekurangan makanan ya, karena sayur dan lauk-lauknya itu bisa didapat dari kebun, dari kolam. Ayam pun pelihara, begitu. Panas sekali. Aku mau rebahan dulu. Jadi ini suasana lebaran pertama di tahun 2020 dalam pandemi COVID-19. Dan akhirnya aku sudah halal bihalal dalam satu desa. Terus sekarang aku mau pulang ke rumah. Gak tahu nanti lanjut lagi ke tempat saudara yang dekat atau gimana. Malah amplop, Pak. Minal aizin wal faizin mohon maaf lahir batin yang ngapunten ganten lepat ya. Ini adalah Bapak Kades Desa Manggis yang terbaik ya. Selama 2 tahun, 2 periode sudah menjabat kepala desa yang sangat baik ya. Nih kalau mau masuk Desa Manggis seperti ini. Dan ini adalah ibu-ibu kader yang saat ini di hari lebaran pertama dapat tugas untuk jaga pos COVID-19 dalam periode episode Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir batin semuanya. Mudah-mudahan kita dimaafkan segala salah dan dosanya ya. Amin. Amin. Minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Kayak anaknya di orang sawah. Toh, halo toh. Halo, Halo Dewi Kak. Halo Sawadikap no. Halo sayang. Halo sayang. Apa kabar? Kabar. Langsung. Kiss. Wah. Dan itu adalah yang paling setia untuk jaga pos COVID-19 di Desa Manggis. Tuh.
desa aku, cocok kan? Jadi kalau kalian mau datang ke desa Manggis untuk sementara tidak boleh ya. Untuk keluar desa stop, karena udah ada himbauan secara jelas tuh himbauannya. Inilah Manggisnya. Tuh, yang pasti udah ada himbauannya, jadi jelas orang luar desa atau luar wilayah desa tidak boleh masuk. Dan ini lambang desanya adalah pohon manggis. Pohon manggis yang sangat besar dan fenomenal, sudah dari tahun lama. Sekarang sudah berundul sedikit, tapi tetap berbuah ya. Sekarang sudah mendekati ke rumah karena sudah lelah saya pulang. Ada lonte, teriak lonte. Nah, ini adalah my bibi. Ini my bibi adalah anak ke 10. Nah, anak ke-10 dari keluarga besar Sawirana. Berarti nanti susunannya ada ya. Aku kasih keterangan anak pertama siapa, anak kedua siapa, anak ketiga siapa, dan sampai ke 12 itu siapa. Tapi aku nggak bisa ngetek foto-fotonya ya, karena nggak bisa update. Ada beberapa juga yang sudah almarhum, jadi nggak bisa ya. Seperti itu. Kali sini Bibi. Mas Pacar. Temu di. Pengandat. Anak rumah orang deh, obat mah. Antasida. Mas Pacar. Nah, kita sudah sampai di rumah lagi. Dan ini adalah Jahira, ini anaknya Rizky, cucu dari Bibi Sultinar ya. Tuh, dan ini Jahira, ini Amam, dan ibunya dia adalah di luar negeri ya. Dan ini adiknya. Jadi ini adalah cucu-cucu dari bibi aku yang anak ke-10 dari keluarga Sawirana. Jadi Sawirana itu punya anak 12. Nenek aku, nenek buyut aku itu. Dan ini cucu cicit, buyut, canggah, pokoknya semuanya jadi kumpul. Kalau kumpul semuanya itu paling banyak. Dan ini adalah istri dari siapa? Anak pertama bibi aku yang nomor 10. Anak nomor 2 ya. Istri anak nomor 2 dari bibi aku yang nomor 10. Aku sudah sampai di rumah. Dan aduh. Itu ada yang masih tidur. Dan ini adalah anak kedua dari bibi aku yang nomor 10 ya. Yang nomor 10 begitu. Dia adalah guru olahraga. Tapi dari postur tubuhnya maaf sekali ya, tidak memenuhi syarat untuk seperti guru olahraga. Kalau guru olahraga itu harusnya bodinya proporsional, tapi kalau dia agak melebar. Kok nggak pakai jilbab? Ya, enggak. Panas. Dengan aku untuk hari pertama Idul Fitri sepertinya ya biasa aja, alias B aja, biasa aja. Karena apa? Tidak ada manusia yang berlalu lalang di desa aku seperti hari-hari biasanya, seperti hari-hari sebelumnya. Karena apa? Dalam lebaran kali ini bisa dinyatakan hari raya lebaran sepi alias nyepi sendiri di rumah masing-masing. Aku cuma juga berkunjung ke tempat beberapa saudara yang memang benar-benar harus aku kunjungi karena itu masih dalam satu desa aku dan tidak keluar desa ya. Jadi tetap safety menggunakan masker. Hampir di perjalanan aku pun aku nggak berpapasan dengan beberapa orang yang berkerumun ramai-ramai begitu, tidak. Hanya sekerombolan dari keluarga aku saya saja yang berjalan. Kakak aku, Mbak Yu aku, terus ponakan aku 2 dan aku. Itu cuma kita adalah berlima aja. Jadi ya kita nikmati lebaran tahun ini, kita bisa menjalani seperti ini, berkumpul ataupun tidak berkumpul, yang penting sehat selalu, panjang umur, dan semuanya tetap berjalan lancar, bisa mencari rezeki di kemudian hari. Mudah-mudahan awal bulan menjadi lebaran baru dengan suasana yang sudah berbeda tanpa corona ya. Pokoknya nanti aku akan kasih keterangan-keterangan siapa sajakah keturunan-keturunan dari keluarga Sawirana Maimunah Group
dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, kelima, keenam, tujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 dan sampai ke-12 karena keturunan dari nenek aku, nenek buyut aku itu ada 12 ya. 12 anak. Jadi kalau cucu, cicit, sanggah, terus seterusnya itu aku nggak menghitung, nggak tahu ya. Yang berjelas itu anaknya dari keluarga nenek aku, Sawirana Maimunah, itu udah 12. Siapakah aja namanya? Beberapa foto nggak bisa aku tag karena ada yang sudah almarhum ya, mohon maaf sekali. Dan juga ada beberapa yang ada di luar kota dan nggak bisa mudik tentunya. Cuma aku akan kasih nama keterangan-keterangannya dari anak pertama ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 dan seterusnya sampai ke 12. Itu urutan keberapa. Dan yang paling kalian harus tahu, ibu aku anak nomor berapa. Langsung nanti aku kasih tag di sini. Oke. Thank you banget yang udah nonton vlog aku kali ini edisi lebaran 2020 dengan COVID-19. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Like, comment, subscribe, dan share.